Tidak ada perkara yang paling luar biasa kerja kerasnya ketika menghadapi takdir kecuali adalah doa. Dan doa terbaik itu adalah doa di hari Arafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai seorang muslim, tentunya kita harus mengetahui bagaimana kondisi dan keadaan. Karena sesungguhnya memahami dan kondisi yang sedang terjadi merupakan culture dari kehidupan sunnah. Nabi ketika ditanya amalan apa yang paling utama, maka Nabi memberikan jawaban yang berbeda-beda pada hadis yang berbeda. Terkadang Nabi menjawab amalan yang paling utama, jihad di jalan Allah. Terkadang Nabi menjawab amalan yang paling utama, sholat tepat waktu. Dan terkadang Nabi menjawab amalan yang paling utama itu adalah berbakti kepada orang tua. Kenapa Nabi ketika ditanya amalan yang paling utama, ternyata Nabi memberikan jawaban yang berbeda-beda? Apakah Nabi kontradiktif? Tidak, Nabi sama sekali tidak kontradiktif. Maka sesungguhnya Imam Ibnu Qayyim mengatakan, kenapa Nabi memberikan jawaban yang berbeda-beda? Karena sesungguhnya amalan yang paling utama itu adalah amalan yang disesuaikan dengan keadaan dan disesuaikan dengan kondisi. Makanya ketika dalam kondisi tenang, tidak ada amalan yang paling utama kecuali sholat tepat waktu. Ketika dalam kondisi orang tua kita sepuh dan renta, maka tidak ada amalan yang paling utama kecuali adalah menemani orang tua kita dan berbakti kepada mereka. Dan ketika kita mendapati kondisi kita ketika negara kita yang kita cintai diserang, maka tidak ada kondisi paling utama kecuali membela kehormatan tanah air kita tercinta. Itulah amalan yang paling utama. Hari ini pun sama. Hari ini kita tidak boleh sekedar beramal. Hari ini adalah hari istimewa. Ini adalah hari ke-9 pada hari Arafah. Imam Ibnu Katsir itu mengatakan bahwasanya ini merupakan hari yang paling sibuk semenjak iblis membangun kerajaannya di atas air. Karena pada hari ini iblis gagal untuk mematahkan seluruh tipu daya, untuk mematahkan perintah Allah kepada Nabi Ibrahim ketika akan menyembelih Ismail, dan gagal ketika dia menerapkan sebuah jerat daya kepada Hajar untuk menggagalkan perintah yang Allah sampaikan di dalam mimpi kepada Nabi Ibrahim. Inilah adalah hari Arafah, hari di mana hari yang paling istimewa, hari di mana Allah paling banyak membebaskan manusia dari ancaman api neraka, terjadi pada hari Arafah. Dan ini merupakan hari yang paling istimewa ketika Nabi di dalam hadis Tirmidzi mengatakan khairu doa yaum Arafah. Tidak ada sebaik-baik doa kecuali doa pada waktu hari Arafah. Oleh karenanya, tidak ada perkara yang paling perkasa menghadapi takdir kecuali adalah doa. Marilah kita minta kepada Allah pada hari ini perkara-perkara yang terbaik. Kita minta dan kita berdoa. Dari zuhur ataupun dari asar. Kita berdoa terus-menerus kepada Allah sampai Allah mengabulkan semua hajat kebaikan kita di dalam kehidupan ini. Terutama kebaikan-kebaikan akhirat. Mintalah kepada Allah supaya kita diberikan oleh Allah wafat di atas husnul khatimah. Allah memperkenankan kita menjadi orang yang mendapatkan rahmat. Allah menjauhkan kita dari api neraka. Allah memberikan kepada kita istiqomah di dalam perjalanan ketaatan kita. Mintalah kepada Allah pada hari ini supaya kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah dan kedua orang tua kita pun diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Mintalah kepada Allah supaya kita diberikan hidayah dan diberikan petunjuk di atas tauhid dan di atas sunnah. Mintalah kepada Allah supaya kita terhindar dari berbagai macam fitnah yang nampak dan tidak nampak. Mintalah kepada Allah supaya kita diberikan cintanya, diberikan ridhonya, diberikan cinta orang yang mencintainya, dan diberikan pula amalan yang paling dicintai oleh Allah yang mendekatkan kita kepada cintanya Allah. Berdoalah pula supaya kita diberikan hati yang ikhlas, hati yang penuh dengan tawakal, jiwa yang dipenuhi dengan zuhud, dan mintalah kepada Allah supaya kita diberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, supaya kita mendapatkan ketenangan, mendapatkan kelapangan, dan pula kita mendapatkan kecukupan. Inilah yang kita minta di hari Arafah. Sesungguhnya ketika kita berdoa, apakah boleh dengan bahasa Indonesia? Kalau memang kita masih belum mampu mengucapkan dengan doa-doa sunnah, tidak apa-apa. Curhatlah kepada Allah dan tidak ada curhat yang terbaik kepada Allah kecuali pada hari Arafah. Berdoalah kalau yang terbaik dengan doa-doa sunnah. Kalaupun tidak bisa dengan doa-doa sunnah ketika kita belum mampu untuk menghafalkannya, maka berdoalah dengan bahasa yang engkau pahami, supaya hajat ini tersampaikan kepada Allah semata. Tidak ada perkara yang mengejar takdir kecuali adalah doa. Tidak ada perkara yang mampu dan berani untuk menghadapi takdir kecuali adalah doa. Tidak ada perkara
yang paling luar biasa kerja kerasnya ketika menghadapi takdir kecuali adalah doa. Dan doa terbaik itu adalah doa di hari Arafah. Yang sudah mendapatkan keturunan, memintalah kepada Allah supaya keturunan-keturunan kita dijaga oleh Allah, diberikan kesehatan, diberikan keberkahan di dalam setiap urusan mereka, dan semoga mereka menjadi ulul albab. Kalau kita belum punya keturunan, berdoalah, merintihlah kepada Allah semerintih-merintihnya. Sebagaimana anak kecil ketika meminta mainan kepada bapaknya dan belum terkabulkan. Mintalah kepada Allah. Tanda kejujuran kita di dalam kita berdoa. Mengulang-ulang doa. Terus-menerus kepada Allah. Yang pemalu ketika menghadapi doanya seorang hamba ketika mengangkat tangannya, dan Allah lebih malu ketika hamba itu menariknya dalam kondisi kosong. Berdoalah, inilah doa terbaik pada hari Arafah. Dimulai dari habis zuhur atau dimulai dari habis asar sampai tenggelamnya matahari. Mintalah pula kita memohon supaya kita diberikan ampunan, karena tidak ada yang paling dibutuhkan manusia kecuali satu yang paling mendasar, diampuni dosanya. Siapapun manusia yang diampuni dosanya, dia mendapatkan rahmat, dijauhkan neraka, mendapatkan istiqomah, mendapatkan husnul khatimah, akan mendapatkan hidayah, akan mendapatkan berbagai macam keburukan, dan mendapatkan pelindungan dari berbagai macam keburukan. Inilah doa Arafah. Maka sesungguhnya setelah kita berdoa Arafah pada hari ini, apa yang kita lakukan? Beramal solih. Kita tentunya berpuasa, karena puasa pada hari ini merupakan puasa yang menghapuskan dosa kita selama 2 tahun. Bertakbirlah dengan takbir mutlak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Lalu setelah itu, setelah kita memperbanyak takbir, maka banyaklah bersedekah. Berikanlah sedekah yang terbaik. Sedekah kepada tempat-tempat dakwah, contohnya mungkin Syamila hari ini masih membuka kesempatan bagi setiap hamba-hambanya Allah yang ingin untuk memberikan jariyah, ingin memberikan legasi pada hartanya supaya awet di sisi Allah. Kita sedang membangun asrama untuk tim dakwah. Maka ketika kita menitipkan, maka menitipkan harta kita di hari Arafah itu merupakan penitipan yang teramat istimewa. Dan supaya itu menjadi sebuah bekal kebaikan. Dan makmurkanlah hari ini dengan kita merendah. Jangan terlalu sibuk dengan entertain. Pada hari ini jangan terlalu sibuk dengan hiburan. Karena hari ini bukan hari entertain. Hari ini bukan hari hiburan. Hari ini adalah hari terbaik ketika Allah membebaskan banyak manusia dari ancaman api neraka. Belum tentu tahun depan kita bisa melewati hari ini kembali. Dan kita bersyukur hari ini ada sebuah kesamaan antara hari Arafah di Indonesia dan di berbagai belahan dunia untuk menunjukkan luar biasanya hari Arafah terutama pada tahun ini. Doakan pula kepada saudara-saudara kita di Palestina. Jangan lupakan mereka di dalam doa-doa kita. Jangan menjadi ananiah. Jangan menjadi orang yang egosentris. Jangan menjadi orang yang hanya peduli kebaikan dan hajat kita, tetapi kita melupakan saudara-saudara kita yang ada di belahan bumi manapun. Mendoakan kepada saudara-saudara kita di Palestina tidak akan pernah membuat kita buntung, tidak akan pernah membuat kita rugi, tapi justru doa itu untuk menegaskan kecintaan kita kepada orang Palestina supaya kita kelak dipertemukan dan diperjumpakan dengan mereka yang telah bertaruh dengan nyawanya ketika mereka membela salah satu di antara tanahnya Allah. Sertakan mereka di dalam doa. Saya yakin kalau ini serentak kita ucapkan di seluruh dunia, maka sesungguhnya perkara yang mustahil akan menjadi mustajab. Saatnya meraih kemenangan sesuai dengan ikhtiar terbaik, dan tidak ada ikhtiar terbaik kecuali yang pertama adalah doa. Barakallahu fikum. Kepada seluruh keluarga besar para penuntut ilmu, semoga kalian diberikan keberkahan, ketenangan, kelapangan, kecukupan. Ini adalah hari Arafah. Hari terbaik untuk berdoa, hari terbaik untuk beramal salih. Bahkan orang yang berjihad sekalipun tidak sama sekali bisa menandingi orang yang beramal pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Doa kami menyertai, semoga kita menjadi keluarga di antara keramaian umat, senyawa, seilmu, sesyurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.